Detektif Barclay melihat semua berkas di depannya dan mengerutkan kening. Dia sedang menyelidiki serangkaian perampokan bank di kotanya. Dia tak pernah melihat tindak kriminal yang begitu brutal, namun dilakukan sebegitu bersih. Pintu lemari besinya dilepas begitu saja. Dan satu-satunya petunjuk yang dia punya adalah tepi pintu lemari yang meleleh. Seolah pelakunya menggunakan blowtorch atau obor las, tapi panasnya setara matahari. Saat sang detektif menguap dan bangun dari kursi, teleponnya berdering. "Detektif, ada perampokan lain di pusat kota. Kali ini bank sentral. Cepatlah ke sini." Barclay menghela napas dan mengenakan mantelnya. Ini akan menjadi malam yang panjang. Setibanya di sana, satu skuad polisi sudah tiba, tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Kali ini ada saksi, tidak seperti kasus-kasus sebelumnya. Dua orang tengah duduk di belakang ambulans, meringkuk di bawah selimut. Barclay meminta polisi untuk menjaga mereka di sana sampai dia kembali setelah memeriksa ke dalam. Pemandangannya sama seperti biasa. Pintu logam tebal terlepas, lemarinya kosong, dan tidak ada jejak lain. Barclay pun mulai menanyai para saksi. Menurut mereka, saat sedang bekerja lembur untuk menyelesaikan beberapa tugas, tiba-tiba pintu bank terbuka dan 3 orang bertopeng hitam menerobos masuk. Mereka tampak terkejut melihat ada orang di bank, tapi salah satu dari mereka mengangkat bagian bawah topengnya dan meludahi wajah para karyawan. Aroma cairan itu sangat mengerikan dan jelas beracun. Tapi sebelum pingsan, mereka melihat para perampok mendekati lemari besi, melihat cahaya terang, dan telinga mereka hampir tuli akibat suara ledakan yang mengikuti. Kemudian, mereka berdua pingsan, dan ketika kembali siuman, hanya ada polisi dan ambulans di sekitar mereka. Barclay menulis semuanya di buku catatan dan bergegas kembali ke bank dengan pandangan tertuju ke lantai. Yap, tetesan zat kental transparan tertinggal di lantai. Sesuai dugaannya, dia meminta spesialis untuk mengumpulkan dan mengirimnya ke laboratorium untuk dianalisis. Sejauh ini, ada 3 perampok dan salah satu dari mereka punya kekuatan serangga. Mutasi ini muncul di seluruh dunia lebih dari 100 tahun lalu. Sebagai akibat dari bencana alam, jutaan ton racun tersebar di udara dan air. Tapi tak ada yang merasakan dampaknya sampai generasi baru lahir. Hampir 70% bayi memiliki gen serangga dan memperoleh kemampuan manusia super. Dan tentunya, beberapa di antaranya menyalahgunakan kemampuan ini. Seseorang mengetuk pintu kantor detektif dan partnernya, Detektif Woods, masuk. Dia adalah mantan pelatih unit K9 dan dia punya kemampuan ngengat harimau, yaitu memancarkan gelombang ultrasonografi yang hanya bisa didengar hewan, termasuk serangga. Woods mendekati meja Barclay dengan 3 langkah panjang dan meletakkan folder sambil menebar senyum sombong di wajahnya. "Bacalah," desaknya. Saat Barclay membaca isi folder, matanya terbelalak. "Tapi artinya kita tahu siapa pelakunya," serunya setelah membaca. "Tepat sekali," jawab Woods. "Ayo, tangkap mereka." Mereka melaju tanpa lampu sirine agar tidak menarik perhatian ke alamat tempat Jeremy Blythe seharusnya tinggal, seorang pria yang pernah mereka tangkap 2 tahun lalu. Hasil lab menunjukkan DNA-nya yang ada dalam sampel yang diambil dari bank. Mereka keluar dari mobil tanpa suara dan masuk ke gedung berlantai 5 yang kumuh. Keduanya berjinjit memasuki apartemen demi menghindari lantai papan yang menderit, berhenti di depan pintu, dan saling menatap. Saat Barclay bersiap mendobrak, pintunya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan seseorang bersosok besar bergegas ke arah mereka, mengempaskan kedua detektif ke tembok di seberang. Sambil terhuyung, Barclay melihat 2 siluet lain yang melarikan diri ke koridor. Lalu sang raksasa mengabaikan mereka dan beranjak pergi juga. Kelihatannya, dia mengenakan baju pelindung hitam dan putih yang berat. Barclay meminta bala bantuan, tapi saat timnya tiba, semuanya sudah terlambat. Para tersangka sudah pergi. Di apartemen, mereka menemukan lebih banyak cairan kental dan sebuah cangkang karapas hitam putih kosong. Tampak seolah pas untuk manusia. "Dia berganti kulit," ucap Woods. "Yap," jawab Barclay. "Dan ini memberi kita petunjuk lain." Uji lab menunjukkan karapas ini milik teman lama kepolisian lain, Anthony Steele. Dia memiliki baju pelindung kumbang besi, bahan terkeras di dunia. Hanya gergaji besi bermata berlian yang mampu menembusnya.
Barkley mengirim seorang perwira dengan sayap dan penglihatan capung untuk mencari Steele di sekitar kota dan mengajak Woods ke kantornya. Dengar, aku sudah menggambar peta kegiatan mereka. Lihat polanya? Tidak. Bagaimana kalau aku mendekorasinya seperti ini? Barkley menantikan reaksi Woods. Polanya spiral. Hampir benar. Ini udang. Aku tahu siapa orang ketiganya dan kenapa dia bosnya. Kedua detektif menunggu di dekat bank yang merupakan target perampok berikutnya. Berdasarkan peta, mereka menghabiskan 3 hari memantau area sekitar dan sudah bersiap menantikan serangan. Akhirnya, pada hari kelima, 4 jam setelah bank ditutup pada hari itu, mereka melihat 3 sosok mendekati gedung. Salah satu dari mereka besar sekali, dan dia meninju pintu bank dengan enteng. Barkley memberi tanda ke pasukan penyergap untuk bersiap dan masuk ke bank bersama Woods. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Sesuai permintaan mereka kepada manajer bank, kedua detektif mengikuti para perampok hampir ke lemari besi, berhenti di sudut belokan. Woods mengeluarkan cermin sakunya agar mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi. Pria besar itu dan yang satunya lagi melangkah mundur, sementara perampok ketiga mendekati pintu lemari besi dan melepas salah satu sarung tangannya. Ada capit kepiting besar yang menakutkan di baliknya, dengan bagian yang lebih kecil terangkat seperti pelatuk. Pria itu mengarahkan lengan mutannya ke pintu. Capitnya dijentikan, cahaya yang menyilaukan muncul, dan ledakan memekakan telinga membuat kedua detektif menutup telinganya serapat mungkin. Saat sudah melihat dan mendengar lagi, mereka melihat pintu lemari besi itu sudah terlepas dan masih meleleh. Para perampok masuk dan teriak lantang terdengar dari dalam. Jangan bergerak, grup spesial disiagakan di dalam lemari besi setiap malam. Mereka semua memiliki kekuatan kumbang pengebom. Saat para penjahat berbalik untuk melarikan diri, 4 aliran cairan kemerahan terbang ke punggung mereka. Sang pria besar, Steele, yang berlari paling belakang, terkena semua tembakannya. Dia jatuh terjerembab ke lantai. Rekan-rekannya berlari ke sudut, langsung ke arah kedua detektif. Blythe membuka topeng wajahnya dan meludah, membidik wajah Woods, tapi dia luput dan jatuh ke lantai. Barkley melihat Woods berdiri dengan mulut terbuka lebar. Teriakan ultrasoundnya membuat Blythe lumpuh. Sang ketua perampok melewati mereka dan terus berlari. Barkley pun bergegas mengejarnya. Saat keluar dari pintu, sang kriminal telah dikelilingi petugas bersenjata yang menuntutnya mengangkat tangan. Barkley melihatnya berhenti dan menuruti perintah polisi. Tapi saat Barkley tersadar apa yang akan dilakukan penjahat itu, semuanya terlambat. Barkley melompat ke belakang meja dan menutupi telinganya. Capit sang kriminal menyentak lagi, mengirim gelombang cahaya yang menghancurkan area di sekitarnya. Para petugas menjerit dan jatuh ke tanah. Sang pemimpin penjahat membuat celah di antara barisan polisi. Capitnya perlahan berubah ke posisi menyerang selagi berjalan. Barkley mengejarnya dan meminta bantuan dari markas besar. Mereka berlari hampir 1 kilometer, meliuk-liuk menembus perumahan dan memanjat segala rintangan. Sang penjahat itu ternyata cukup lincah. Meski punya capit yang begitu besar, tapi di suatu belokan, dia tiba-tiba berhenti dan terjatuh ke tanah dengan posisi wajah di bawah. Petugas capung yang Barkley utus sebelumnya berhasil mengejar. Dia menangkap si perampok dari atas dan menghentikan pelariannya. Barkley hanya mampu berteriak, "Berlindung!" saat dia melihat seolah dalam gerakan lambat, capit jahanam itu terangkat sekali lagi dan menutup untuk menjentik. Ledakannya membutakan dan menulikan mereka sejenak. Barkley pun merunduk, tapi dia kembali berdiri tegap dan menyeruduk si penjahat yang kembali bersiap kabur. Sang petugas capung tergeletak di dekat sana, linglung tapi aman. Barkley menangkap si penjahat dari belakang, memborgol pergelangan tangannya, dan melonggarkan cengkeramannya tak lama kemudian. Si perampok masih mencoba kabur, tapi malah tersungkur. Tidak mampu melepaskan kedua tangannya yang diselubungi kawat tebal berwarna perak. "Udang pistol ya?" tanya Barkley, terengah-engah, namun tersenyum tipis. "Sayangnya, aku laba-laba bark spider, dan kau sebaiknya jangan macam-macam dengan orang sepertiku. Ayo, aku akan membawamu ke markas."